Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Puspita, NIM 203010405010, jurusan Perikanan, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang virus, terutama virus laut. Virus adalah agen infeksi berukuran kecil yang bereproduksi di dalam sel inang yang hidup. Ketika terinfeksi, sel inang dipaksa untuk menghasilkan ribuan selain identik virus asli dengan cepat. Virus sendiri tidak memiliki sel. Pembentukan virus-virus berlangsung dalam sel inang yang terinfeksi. Walaupun demikian, virus memiliki materi genetik yang memungkinkannya untuk bermutasi dan berevolusi. Hingga tahun 2019, lebih dari 6.000 spesies virus telah dideskripsikan dengan baik. Virus merupakan entitas biologis yang melimpah di lingkungan perairan. Satu sendok teh air laut mengandung sekitar 10 juta virus, dan mereka berperan penting dalam pengaturan ekosistem air asin dan air tawar. Sebagian besar virus dalam perairan tersebut merupakan bakteriofag yang tidak berbahaya bagi tumbuhan dan hewan. Mereka menginfeksi dan menghancurkan bakteri pada komunitas mikrob akuatik, dan hal ini merupakan mekanisme daur ulang karbon yang paling penting dalam ekosistem laut. Molekul organik yang dilepaskan dari sel bakteri oleh virus merangsang pertumbuhan bakteri dan alga segar. Mikroorganisme mencakup lebih dari 90% biomasa di laut. Virus diperkirakan membunuh sekitar 20% dari biomasa ini setiap hari. Jumlah virus di lautan 10-15 kali lebih banyak dibandingkan bakteri dan archaea. Virus-virus ini terutama bertanggung jawab atas pengurangan populasi alga dengan cepat sehingga mencegah ledakan populasi alga yang seringkali membunuh kehidupan laut lainnya. Peran virus di laut sangat besar dengan meningkatkan jumlah respirasi di lautan. Virus secara tidak langsung berperan untuk mengurangi jumlah karbon dioksida di atmosfer sekitar 3 gigaton per tahun. Jumlah virus di lautan semakin berkurang di area pantai dan laut dalam, karena jumlah organisme inang lebih sedikit di area-area tersebut. Virus laut menawarkan sejumlah jasa ekosistem penting yang untuk pengaturan ekosistem laut. Bakteriofag laut dan virus lain mempengaruhi siklus biokimia secara global, menyediakan dan membina keanekaragaman hayati mikroba. Siklus karbon melalui jaringan makanan laut dan penting dalam mencegah ledakan populasi bakteri. Aktivitas virus juga meningkatkan kemampuan pompa biologis untuk menyerap karbon di laut dalam. Lisis rilis lebih banyak bahan kaya karbon yang tidak dapat dicerna seperti yang ditemukan di dinding sel, yang kemungkinan besar akan diekspor ke perairan yang lebih dalam. Jadi, bahan yang diekspor ke perairan yang lebih dalam melebihi pintasan virus mungkin lebih kaya dari bahan asalnya. Dengan meningkatkan jumlah respirasi di laut, virus secara tidak langsung bertanggung jawab untuk mengurangi jumlah karbon dioksida di atmosfer sekitar 3 gigaton karbon per tahun. Lisis bakteri oleh virus terbukti juga meningkatkan siklus nitrogen dan meningkatkan pertumbuhan fitoplankton. Bakteriofag laut sering mengandung gen metabolik tambahan, gen yang diturunkan dari inang yang dianggap mempertahankan replikasi virus dengan melengkapi metabolisme inang selama infeksi virus. Gen ini dapat mempengaruhi banyak siklus biogeokimia, termasuk karbon, fosfor, sulfur, dan nitrogen. Kenapa sih virus laut mikroba kecil yang berperan penting di lautan? Karena lautan penuh dengan mikroorganisme berukuran lebih kecil dari 1 mm dan sering terdiri atas satu sel. Bentuk dan ukuran mikroorganisme sangat beragam, mulai dari bakteri, mikroalga, hingga protozoa. Tetapi ada juga virus, suatu entitas yang membutuhkan inang untuk replikasi dan bertahan hidup. Partikel-partikel virus independen memiliki struktur yang sangat sederhana. Mereka terdiri dari material genetik, baik dalam bentuk DNA atau RNA, dan dikelilingi oleh cangkang protein. Masing-masing berukuran antara 20 dan 200 nanometer. Meski sepertinya terlihat tidak signifikan, virus merupakan entitas paling melimpah di lautan. 1 mm air yang diambil dari permukaan laut mengandung hampir 10 juta virus. Jumlah virus semakin berkurang di lepas pantai dan laut dalam. Dan ketika kita mencapai laut lepas, kemungkinan ada sekitar 100.000 virus per milimeter pada kedalaman 4.000 meter. Di lautan, lebih banyak virus dibandingkan bintang. Lautan diperkirakan memiliki 1 nonilion virus. 1 nonilion ditulis dengan angka 1 diikuti oleh 30 nol. Lebih banyak dari bintang di galaksi kita. Ketika jumlah ini bertambah dan berkurang dari waktu ke waktu, virus yang tak terhitung, jumlah tersebut dimakan oleh mikroorganisme atau
dinonaktifkan oleh radiasi. Sementara lainnya direproduksi dari inang yang terinfeksi. Ada keseimbangan yang dinamis antara hilangnya virus dan munculnya virus baru di laut. Kebanyakan virus laut mempunyai DNA yang terjalin ganda dan tergabung dalam salah satu dari 3 keluarga Myophiridae, punya ekor panjang dan dapat berkontraksi. Scyphophiridae memiliki ekor lengkung, non-kontraktil, dan Podophiridae dengan ekor yang sangat pendek dan non-kontraktil. Virus dan korban. Virus laut secara umum dianggap sebagai mikroba pembunuh. Sekali virus sudah bertemu dengan sel inang, ia akan mengenalinya dengan reseptor permukaan sel dan memasukkan material genetiknya, lalu menguasai mekanisme di dalam sel untuk replikasi diri. Setelah lisis, pecahnya membran sel, sekitar 20 hingga 300 virus per sel dapat dihasilkan, masing-masing siap menginfeksi inang baru. Virus laut dapat menginfeksi berbagai organisme, dari bakteri sampai ikan paus. Namun, banyak bakteri lautan sampai 1 juta per mililiter air laut, membuat mereka menjadi mikroorganisme yang sangat dominan di laut. Ini berarti bakteri kemungkinan besar adalah inang mereka. Setidaknya ada 10 angka yang diikuti 23 nol. Infeksi virus menjadi di laut setiap detik, melepaskan virus baru, tetapi juga 10 ton karbon dari sel-sel yang mereka hasilkan. Di seluruh lautan, virus melepaskan sekitar 140 gigaton karbon setahun sebagai hasil dari proses ini. Terkadang virus tidak mengganggu inang, melainkan memasukkannya sebagian genom ke dalam DNA inang. Virus-virus ini dikenal sebagai prophage atau virus isogenik yang dapat mengontrol gen apa yang diekspresikan oleh inang dan bahkan metabolisme. Tetapi ketika virus isogenik mendeteksi pergeseran lingkungan yang merugikan, atau jika inang cacat, prophage menjadi virulen dan menghancurkan sel inang. Setiap infeksi baru memberikan kesempatan untuk mengenalkan gen baru ke inang, dan masing-masing keturunan dari virus yang keluar bisa mencuri gen dari inang. Dalam hal ini, virus adalah penampung terbaik di lautan yang beragam. Peran virus di lautan merupakan bagian dari jejaring makanan mikroba dan membantu mengendalikan kelimpahan dan keragaman bakteri dan ganggang. Virus diperkirakan membunuh 20% dari mikroba seluruh lautan per hari. Selain memproduksi virus baru, pecahnya sel-sel inang, bakteri, dan alga melepaskan bahan-bahan yang terkandung di dalamnya, yang tetap berada di air sebagai nutrisi organik dan anorganik terlarut. Materi terlarut ini akan digunakan lagi oleh mikroorganisme lain untuk tumbuh, yang akan dimakan oleh makhluk yang lebih besar, seperti zooplankton dan ikan, yang pada gilirannya akan dimakan oleh hiu, paus, dan manusia. Dengan cara ini, virus mikroskopik mendaur ulang bahan yang diperlukan untuk berkembang, lebih lagi karena laut mencakup lebih dari 70% permukaan bumi. Demikian penjelasan dari saya tentang virus laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.